Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ini materi kita yang ke-11 ya. Nanti akan langsung kita sambung dengan materi hadis pendidikan yang ke-12. Baik. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah tentang tentang etika pencari ilmu. Kita mestinya membahasnya ini harusnya jadi satu dengan hadis tentang etika seorang pendidik. Ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan mencari benang merahnya atau hubungannya antara etika pencari ilmu dengan etika seorang pendidik. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas, mengulas, mendiskusikan bersama-sama bagaimana idealnya seorang pendidik itu. Di mana seorang pendidik itu harus memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi sosiologis, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Atau apa ya? Itu kompetensi yang pertama pedagogis, sosial, kepribadian, lalu yang keempat apa tadi saya lupa. Nah, sekarang kita akan membahas pada bagian yang selanjutnya yaitu etika pencari ilmu. Bagaimana idealnya seorang pencari ilmu. Nah, begini, saya ingin sampaikan dulu bahwa apa yang akan kita pelajari ini nanti tentunya akan kita aplikasikan dalam koridor kita semuanya ini sebagai ya santri, begitulah, sebagai santri atau sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, begini persoalannya ya. Kita mau mencari dasarnya di dalam hadis tentang etika pencari ilmu. Kita mau mencari dasar atau landasan prinsipil untuk kita gunakan dalam konteks sebagai seorang siswa atau sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang santri, begitu. Nah, persoalannya begini. Persoalannya adalah kita ini secara teknis atau secara fisik itu tidak dalam posisi yang sama dengan masanya Nabi Muhammad. Jadi di masanya Nabi Muhammad itu pendidikan itu berlangsung tidak dalam situasi yang teoritis, yang teoritis ya, artinya tidak seperti kita ini kemudian ada formalisasi pendidikan, kemudian ada lembaganya terstruktur, ada pengelolanya, ada pengajarnya, ada siswa-siswanya, ada wali. Tidak seperti itu. Di zamannya Nabi Muhammad ya pendidikan itu posisinya adalah Nabi Muhammad sebagai wakilnya Allah, sebagai guru spiritual, dan para sahabat ini sebagai murid atau sebagai orang yang menuju jalan, yang mencari jalan menuju Allah. Para sahabat itu orang yang sedang mencari jalan menuju Allah, yang dibimbing, dituntun oleh Nabi Muhammad. Nah, sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan atau yang kita alami pada zaman sekarang ini, di mana kita ini tidak hanya berfokus atau berkutat pada persoalan untuk mencari Tuhan, mencari hidayah, begitu tidak. Ya, kita ini ada yang fokus ke masalah syariat fikih, ada yang fokus ke masalah sejarah, ada yang fokus ke masalah bahasa Arab, ada yang fokus ke persoalan psikologi, ada yang fokus macam-macam. Jadi kita semuanya ini sekarang belajar dengan spesifikasi tertentu yang itu tidak dimunculkan di dalam
teks-teks hadis yang ada pada Nabi Muhammad. Maka yang perlu kita gali tentunya dalam hal ini adalah landasan-landasan moral ya, landasan-landasan normatif yang berkaitan dengan masalah moral. Jadi bagaimana menempatkan moral yang baik dalam konteks menjadi seorang murid atau seorang siswa itu secara moral bagaimana sikapnya. Nah, itu akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. Maka nanti mungkin kita tidak akan banyak menemukan teks-teks hadis yang secara spesifik membahas tentang adab orang mencari ilmu, karena di zamannya Nabi Muhammad tidak ada orang sekolah. Kalau kita sekolah itu atau perguruan pertama kali di dunia Islam itu adanya bukan di zaman Nabi tapi di zaman sahabat, yaitu pada zamannya Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas, saya mungkin sudah pernah menyinggung di dalam pertemuan sebelumnya. Jadi semenjak Abdullah bin Abbas itu dia bertengkar dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas ini mengundurkan diri dari jabatan gubernur Basrah, dia lalu pulang ke Hijaz. Hijaz itu ya daerah Arab Saudi, itu namanya Hijaz. Dia pulang ke Hijaz tapi tidak ke Madinah, tidak ke Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas ini lahir di Mekah, dia tinggal di Madinah, tapi dia tidak kembali ke dua tempat itu. Dia pergi ke Thaif. Nah, di Thaif itu dia membuat sebuah semacam padepokan begitu. Ya bukan padepokan, aslinya ya dia itu mau menyepi begitu saja. Abdullah bin Abbas itu menyepi di sana. Nah, karena Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang senior pada waktu itu, dan sudah mengasingkan diri dari dunia politik. Nah, maka kemudian banyak orang-orang itu yang kemudian berdatangan untuk belajar, mencari tahu, mencari informasi tentang urusan-urusan agama Islam. Gitu. Nah, banyak yang kemudian mencari tempat tinggal di dekatnya Abbas. Banyak yang kemudian setiap hari itu minta kepada Abbas supaya dikasih tahu hadis-hadisnya Rasulullah. Banyak orang yang kemudian belajar atau bukan belajar, tidak ada kelas-kelas seperti sekarang ada kepala sekolahnya, ada tidak. Ya, yang ada hanya seperti halakoh begitu. Ya, jadi tidak formal kemudian legal begitu, tidak. Ya hanya sekumpulan orang yang ingin mencari informasi, ingin didongengi bagaimana di zaman Nabi seperti apa. Harus kamu kalau Ibnu Abbas kalau dengan Nabi Muhammad hidupnya itu bagaimana, kalau ada persoalan begini bagaimana, ya hanya gitu aja. Jadi tidak betul-betul terstruktur begitu. Itu madrasahnya Ibnu Abbas. Tapi dari madrasahnya Ibnu Abbas ini nanti banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam dunia tafsir dan hadis ya. Banyak tafsir Al-Qur'an, terutama di tafsirnya At-Tabari sama Muqatil bin Sulaiman, itu yang banyak diambil pendapatnya adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini banyak sekali meriwayatkan tafsir Al-Qur'an gitu. Nah, di dunia barat, maksudnya di Damaskus, di Muawiyah itu ada Abu Hurairah yang kemudian merekap hadis-hadis itu. Dan hadis-hadis ini awalnya ya digunakan hanya untuk merekam sejarah Nabi saja, tidak berkekuatan hukum pada awalnya itu. Tidak terlalu punya, jadi tidak berposisi langsung sebagai sumber hukum begitu, tidak. Hanya sebagai dokumentasi atas kehidupan Nabi Muhammad saja. Nah, kalau persoalan tadi memang saya kembali ke permasalahan yang pertama tadi, bahwa di zaman Nabi Muhammad itu sinyal-sinyal atau isyarat-isyarat untuk menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berwawasan itu sudah ada gitu.